Halo semuanya, perkenalkan saya Mega Permata dari Universitas Siber Asia. Dalam video kali ini, saya ingin membahas tentang pentingnya keterbukaan antar pribadi menggunakan teori dari keterbukaan diri atau self-disclosure. Kita sebagai makhluk sosial yang tidak pernah lepas dengan manusia lainnya, maka kita sangat perlu untuk mempelajari tentang komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Komunikasi merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan dan menerima pesan antara komunikator dengan komunikan atau komunikasi dua arah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi menurut DeVito tahun 2013 menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan secara verbal maupun non-verbal antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi. Kemudian, menurut Deddy Mulyana dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar tahun 2010, yang menuliskan bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar manusia secara tatap muka atau face to face yang memungkinkan pesertanya menangkap reaksi orang lain dengan langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Kemudian berikut adalah ciri-ciri komunikasi antar pribadi, yaitu yang pertama, keterbukaan atau openness, yaitu tindakan yang dilakukan individu ketika memberi suatu informasi yang sifatnya pribadi kepada orang lain. Yang kedua, dukungan atau support, sebagai bentuk reaksi seseorang untuk menunjukkan persetujuan. Yang ketiga, empati, adalah sebuah rasa yang menunjukkan rasa kepedulian. Yang keempat, kesetaraan, yaitu menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi ataupun tidak lebih rendah antara satu sama lainnya. Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi komunikasi interpersonal ada 4, yaitu keterbukaan diri atau self-disclosure. Yang kedua ada penilaian sosial. Yang ketiga ada penetrasi sosial. Yang keempat ada pengurangan ketidakpastian. Keterbukaan antar pribadi sangat diperlukan karena memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan sosial, yaitu yang pertama adalah membangun hubungan yang lebih dekat dan lebih mendalam dengan orang lain. Yang kedua, meningkatkan komunikasi efektif untuk memahami kepribadian, pikiran, perasaan, atau emosi secara jujur untuk menghindari kesalahpahaman dan penilaian yang buruk tentang kita. Yang ketiga, keterbukaan yang berhubungan erat dengan kejujuran dan integritas. Yang keempat, mendorong pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Yang kelima, mengatasi stres dan memperbaiki kesehatan mental karena dapat membantu mengatasi masalah dan memberikan solusi yang lebih baik. Contoh-contoh keterbukaan diri dalam komunikasi antar pribadi, yaitu yang pertama, berbagi perasaan dan emosi. Yang kedua, memberikan umpan balik yang jujur. Yang ketiga, mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang keempat, membuka diri terhadap pendapat dan saran dari orang lain. Yang kelima, mengungkapkan kebutuhan dan harapan untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Demikianlah video penjelasan secara singkat mengenai pentingnya keterbukaan antar pribadi menggunakan teori keterbukaan diri atau self-disclosure. Sekian dan terima kasih.